Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu menjaga kesehatan mental melalui bertasawuf. Dalam kehidupan modern seperti ini, kita sering mendengar istilah mental health atau kesehatan mental. Banyak orang yang tampak bahagia di luar sana, namun hatinya gelisah, cemas, bahkan kehilangan arah. Mereka mungkin punya harta, pekerjaan, bahkan popularitas, tapi mereka merasa kosong di dalam jiwa. Islam sebenarnya sudah jauh hari memberi solusi agar manusia senantiasa tenang. Salah satunya melalui tasawuf. Tasawuf itu adalah jalan penyucian jiwa atau tahziyatun nafis, agar seorang hamba selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu bukanlah hal yang rumit atau mistis, teman-teman. Intinya adalah mendidik hati agar ikhlas, rendah hati, dan juga sabar, dan juga selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa tasawuf adalah upaya membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin seperti riya, dengki, sombong, dan cinta pada duniawi. Ketika hati bersih, maka jiwa menjadi tenang. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, di mana dibacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla bidzikrullah tatmainnul qulub. Yang artinya, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini menjelaskan bahwa ketenangan mental sejati tidak datang dari dunia luar, tapi dari hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jemaah sekalian, bertasawuf artinya berusaha menjadi hati agar selalu berada dalam kondisi yang sehat. Seperti halnya tubuh yang butuh olahraga dan makanan sehat, jiwa juga butuh zikir, sabar, dan juga rasa syukur, teman-teman. Ada 3 langkah sederhana dalam bertasawuf yang bisa menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama ada muhasabah atau introspeksi diri. Apa itu? Ya, muhasabah itu setiap hari luangkan waktu sejenak untuk menilai diri. Apa yang sudah aku lakukan hari ini? Apakah hatiku bersih dari iri, dendam, dan sombong? Seperti itu. Dengan muhasabah, kita belajar menerima kekurangan dan memperbaiki diri tanpa menyalahkan orang lain. Lalu yang kedua ada zikir dan doa. Ketika pikiran penuh beban, berzikirlah, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dengan hati yang hadir. Zikir bukan hanya di lisan, tapi juga di hati, teman. Sadar akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Inilah terapi terbaik ketika hati kita lelah. Lalu yang ketiga ada ikhlas dan sabar. 2 kunci utama dalam tasawuf adalah orang yang ikhlas tidak mudah kecewa, orang yang sabar tidak mudah putus asa. Jika kita serahkan semua urusan kepada Allah, maka hidup terasa ringan. Lalu jika seseorang menempuh jalan tasawuf dengan benar, maka ia akan memiliki jiwa yang tenang, nafsi al-mat mainah
sebagaimana disebut dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Ya ayyatuhan nafsul mutamainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Inilah puncak kesehatan mental dalam Islam. Jiwa yang damai karena yakin bahwa semua yang terjadi adalah ketentuan Allah yang terbaik. Lalu ada jamaah yang dirahmati Allah. Ada juga di tengah dunia yang serba cepat, penuh tekanan ini, marilah kita hidup dengan hati yang tenang melalui tasawuf tadi. Memperbanyak zikir, muhasabah, sabar, dan juga ikhlas. Maka sesungguhnya ketenangan bukan ditemukan di luar diri kita, melainkan dalam hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang memiliki hati bersih, jiwa yang tenang, dan mental kuat dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Jadi itu saja penerangan tentang tasawuf ya teman-teman ya, yang berintikan yaitu harus melakukan beberapa zikir, lalu ada muhasabah, lalu ada ikhlas juga. Itu harus dilakukan agar mental kita dalam bertasawuf itu menjadi tenang dalam hati. Seperti itu. Akhir kata, bila ada kata salah mohon maaf. Saya akhiri untuk kultum di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.